Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang merogotakan. Saya Muhammad Rizky, Suhardi, Perdi Maulana, Imam Hadi Pratama, dan Vini Pratidewi. Di sini kami bertugas untuk membenah dan merangkum modul manajemen ASN. Manajemen ASN, deskripsinya yaitu aparatur sipil negara mempunyai peran yang amat sangat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokrasi, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dan praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jenis status dan kedudukan ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN memiliki dua jenis status, yaitu yang pertama pegawai negeri sipil yang biasanya disebut dengan PNS, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disebut dengan P3K. PNS merupakan warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional. Sedangkan P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kedudukan ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik. Baiklah, kali ini saya Perdi Maulana akan menjelaskan bagian perihal peran ASN. Untuk menjelaskan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Lalu selanjutnya, pegawai ASN itu bertugas yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Hak pegawai ASN dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak PNS. Hak PNS meliputi gaji, tunjangan, fasilitas, dan cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K, gaji dan tunjangan dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pegawai ASN selanjutnya, yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan yang penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Nomor 6, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkan rahasia jabatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenang agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.